Karena adanya aliran air yang panas ini, ternyata kota Laodikia itu, para ahli di sana, mereka memanfaatkan air yang panas ini menjadi obat-obatan. Dan itu mereka jual kemana-mana, sehingga menjadi kaya. Kota ini kota yang subur karena ada air yang mengalir dari pegunungan. Itu juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kota ini luar biasa kaya waktu zaman itu. Ya. Nah, tetapi anehnya demikian, kaitannya dengan suam-suam kuku tadi. Ya, lukewarm tadi. Pada waktu aliran air yang panas ini di satu titik nanti melewati kota Laodikia, akan bertemu dengan aliran air yang dingin tadi. Ketemulah suatu titik pertemuan, terminalnya. Anehnya, air yang panas dan campur dingin akibatnya jadi apa airnya? Halo, jadi apa airnya? Oke, air panas campur air dingin jadinya apa? Es cendol. Bukan, air suam-suam kuku, air hangat. Kalau mandi enak. Herannya air yang bercampur ini menjadi racun dan tidak bisa dipakai. Sekarang Bapak Ibu nangkap kenapa Tuhan muntahkan suam-suam kuku? Jadi Rasul Yohanes dipakai oleh malaikat untuk bicara lewat perumpamaan kejadian nyata. Kalau zaman sekarang kita tidak ngerti, Pak. Tapi kalau kita hidup di zaman Laodikia itu, kita mengerti. Kalau kita minum air yang suam-suam itu, kita pasti muntah, karena itu mengandung racun. Ya. Nah, dengar baik-baik pagi hari ini. Kalau hidup rohani kita suam-suam, tidak panas, tidak dingin, ya, tidak jelas nih kemana nih. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang hantu gitu ya. Pokoknya tengah-tengah, ambil aman. Maka kita, hidup kita ini seperti bau racun di hadapan Tuhan. Tadi saya doa, Tuhan biarlah penyembahan kami sebagai dupa yang harum di hadapan Engkau. Ingat Bapak Ibu, kalau orang kepercayaan yang kuno, mereka suka bakar dupa ya, supaya dewanya senang. Nah, dalam ilustrasi yang sama, saya umpamakan pujian kita tadi, pengakuan dari hati kita tadi, sebagai suatu asap kemenyan, asap dupa yang naik di hadapan Tuhan. Dan saya doa supaya asap dupa itu asap yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang namanya spirit, namanya hidup dalam rohani yang suam-suam, itu adalah racun bagi Tuhan, sesuatu yang membahayakan. Makanya Tuhan muntahkan. Tuhan bilang, mendingan kau panas atau kau dingin, mendingan engkau sungguh-sungguh kepadaku atau engkau tidak sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh kepadaku, aku akan terus urapi engkau supaya kau tetap sungguh-sungguh dan semakin sungguh-sungguh. Kalau engkau belum atau tidak sungguh-sungguh, aku akan kirim hamba-hambaku untuk membuat engkau jadi sungguh-sungguh. Jadi terpeta, Pak, di mana posisinya. Oke? Sampai titik ini bisa mengerti, yang mengerti katakan amin. Jadi hati-hati sekali. Ternyata hidup rohani yang biasa-biasa, hidup Kristen yang agamawi, artinya beragama di hari Minggu tapi tidak beragama di hari yang lain. Hati-hati, hidupmu itu bau busuk, bau racun. Bapak Ibu yang pernah ke daerah pegunungan, kalau kita cium dekat daerah lereng itu begitu bau belerang ya, itu mual baunya. Pernah? Yang pernah? Tangkuban Perahu lah ya. Bromo ada nggak? Selalu Pak Bromo ya. Gunung Selamat ya. Bukan Pak Selamat, Gunung Selamat gitu ya. Kalau kita sudah ke puncak itu, kalau ada bau batu, aduh Pak, sengit Pak, nggak tahan Pak, bisa mual tuh. Ya. Nah, racun itu membuat bau lebih daripada itu. Dengar baik-baik. Kalau engkau hari ini tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau engkau tidak jelas hitam atau putih hari ini, maka engkau sebagai bau yang tidak menyenangkan Tuhan, dan engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa di hadapan Tuhan. Masing-masing tutup mata menurut, tidak perlu lihat kiri kanan. Sekarang pagi ini, temukan di mana posisi rohani ini. Masing-masing jujur di hadapan Tuhan. Jangan bohong kepada Tuhan. Engkau bisa bohong kepada kiri kanan belakang depanmu, kepada pendeta. Tapi engkau tidak bisa bohong kepada hati nuranimu, kepada Tuhan. Kalau engkau temukan dirimu suam-suam, biasa-biasa, atau dingin terhadap Tuhan, minta ampun di hadapan Dia. Pagi ini putuskan minta ampun dan minta anugerahnya untuk bangkit kembali, menjadi menyala-nyala, menjadi panas untuk Tuhan. Masing-masing berdoa di hadapan Tuhan.
Aku cabut segala kesuam-suaman yang ada di gerejamu Bapak, di jemaatmu. Dalam nama Yesus Tuhan. Aku patahkan, aku putuskan setiap ikatan roh yang suam-suam di dalam kuasa nama Yesus. Dan mulai hari aku perkatakan, pengurapan apimu turun bagi gerejamu, sehingga setiap jemaatmu, kecil besar, tua muda, kaya miskin, besar kecil Bapak, aku berdoa Tuhan, mereka punya roh yang menyala, mereka panas bernyala-nyala kepada Engkau ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin. Katakan amin. Baik, kita akan belajar secara prinsip. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya spirit of mediocrity. Ya, kalau tadi Daniel mengalami keberhasilan, mengalami pembelaan, mengalami penyertaan yang dahsyat. Setiap orang yang hidup dalam spirit yang mediocre, ya, mediocrity ini, maka kebalikan daripada yang dialami Daniel akan dialami dia. Kekalahan, kegagalan. Mungkin dia berhasil hari ini, segini berhasilnya, tapi tiba-tiba besok dia jatuh begitu ya. Hidupnya itu seperti roda pedati kata dunia. Siapa yang mau hidupnya kayak roda pedati? Kadang di atas, kadang di bawah. Ya kanan. Jangan mau Pak Bu, itu nggak ada ayatnya.